Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Coba lihat di samping dan kirinya saya. Apakah ada penampilan yang tidak masuk hari ini? Ada yang tahu tidak? Sekarang kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Kamu tidak tahu? Tidak belajar aja. Tidak belajar, Ibu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perubahan bumi akibat aktivitas manusia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian akan memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, yaitu mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Ada yang tahu tidak pengertian dari perubahan bumi? Tidak tahu. Perubahan bumi yaitu perubahan pada bentuk dan kondisi alam yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti pembuangan sampah, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Nah, contoh aktivitas yang dapat mengubah bumi yaitu yang pertama, menebang hutan, yang kedua, membuang sampah ke sungai, yang ketiga, membangun gedung dan jalan, yang terakhir yaitu penambangan liar. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem, yang kedua, bencana alam, yang ketiga, pencemaran lingkungan, dan yang terakhir yaitu pemanasan global. Di sini Ibu mempunyai sebuah video singkat tentang perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia. Tolong disimak dan dilihat dengan baik-baik ya. Siap ya, Ibu? Jadi di video ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Simak terus videonya ya. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen penyusun ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan seperti kematian berbagai jenis makhluk hidup. Sedangkan perubahan lingkungan yang diakibatkan karena faktor manusia antara lain pembukaan lahan dengan menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem, aktivitas pertanian dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat beberapa aktivitas manusia tadi adalah pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen biotik pada suatu ekosistem, menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya perubahan daur hidrologi, hingga punahnya flora dan fauna tertentu. Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan pestisida akan menyebabkan terjadinya resistansi hama, terbunuhnya organisme tertentu yang bukan sasaran, adanya residu pestisida pada hasil panen, dan pencemaran air dan tanah. Sedangkan penggunaan pupuk kimia dapat menyebabkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat sehingga menutupi seluruh permukaan air. Proses ini disebut eutrofikasi. Sedangkan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bahan peledak dan pukat harimau dapat merusak terumbu karang dan mengganggu regenerasi ikan. Kita bisa perhatikan kondisi terumbu karang sebelum adanya eksploitasi dan sesudah dieksploitasi. Ironis sekali ya.
Nah, teman-teman, perubahan lingkungan tadi pada dasarnya terjadi karena adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Saat terjadi pencemaran, kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selain menanggulangi pencemaran lingkungan, kita juga dapat melakukan pengolahan limbah agar kualitas lingkungan tetap terjaga optimal. Berikut ini pengelolaan limbah berdasarkan jenis limbahnya. Pertama, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah organik dapat diolah menjadi kompos melalui kegiatan composting dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Limbah ini dapat dijadikan sampah komersial untuk dijadikan produk yang bernilai jual. Berikutnya, limbah berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup. Pengolahan limbah ini dapat dilakukan dengan proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah ke tempat pembuangan akhir dengan prinsip sanitary landfill. Selanjutnya, pengolahan limbah berdasarkan wujudnya. Pertama, menggunakan metode konvensional terbagi menjadi pengolahan limbah secara fisik. Limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung dengan cara penyaringan. Selanjutnya, bahan polutan yang mudah mengendap dipisahkan dengan proses pengendapan. Pengolahan limbah secara kimia digunakan untuk menghindari logam berat, senyawa fosfor, dan zat beracun. Zat-zat tersebut dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia untuk mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Pengolahan limbah secara biologis menggunakan metode lumpur aktif dengan cara menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah. Mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menguraikan polutan dalam limbah. Cara kedua, pengolahan limbah menggunakan metode ramah lingkungan, yaitu refine, penggunaan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan. Reduce, pengurangan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses produksinya. Reuse, penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi. Recovery, pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi. Dan terakhir, retrieve energy merupakan tindakan menghemat energi dalam proses produksi. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, dampak dan upaya penanggulangannya. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, terdapat narasi soal yang menyebutkan adanya peningkatan penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan, misalnya kendaraan bermotor. Kita diminta untuk menentukan dampak perubahan lingkungan yang terjadi akibat meningkatnya kendaraan motor tersebut. Nah, teman-teman, kita tahu kendaraan bermotor merupakan sumber utama untuk gas polutan karbon monoksida. Dan dampak yang ditimbulkan dari gas tersebut adalah efek rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Selain itu, gas ini juga dapat menghambat kerja hemoglobin dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal kedua, kita diminta untuk menentukan cara pengolahan limbah secara biologis. Kita ingat lagi pembahasan kita sebelumnya tentang pengolahan limbah menggunakan metode konvensional. Bisa dilakukan secara fisik, kimia, dan biologis. Secara biologis dapat dilakukan dengan cara menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, terdapat gambar pengolahan sampah berupa ban bekas menjadi kursi. Kita diminta untuk menentukan jenis pengolahan yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, pada pengolahan ban bekas menjadi kursi, artinya mengolah limbah dari barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berdaya guna atau recycle. Jadi jawaban yang benar adalah B.
Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang perubahan dan pencemaran lingkungan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok pertama, kelompok kedua. Tugasnya yaitu Ibu sudah menyiapkan sebuah pertanyaan, lalu kalian jawab di kertas sebar strategi. Setelah mengerjakan sebar strategi ini, Ibu minta kelompok kembali ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Yuk. Ibu beri waktu untuk mendengarkan 10 menit. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok pertama Nah, jawaban yang pertama yaitu perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia adalah segala bentuk perubahan pada permukaan, struktur, dan kondisi lingkungan bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia. Perubahan ini bisa berdampak positif atau negatif terhadap alam dan kehidupan bumi. Jawaban yang kedua yaitu menebang hutan secara liar. Jawaban yang ketiga yaitu sampah bisa menyumbat aliran sungai sehingga air dapat meluap dan menyebabkan banjir. Tangan kelompok satu. Tangan kelompok dua. Nah, jawaban yang pertama itu pohon membantu menyiram air hujan dan menahan tanah sehingga dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Pohon menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas dan membantu mengurangi polusi udara. Jawaban yang kedua, pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi lebih bersih dan segar. Pohon memberi naungan dari sinar matahari, membuat suhu di sekitar rumah lebih sejuk dan nyaman. Tangan kelompok dua. Kalian dapat semua ya? Iya, Ibu. Apakah kalian paham dengan materi ini? Paham, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu. Ya, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan. Perubahan bumi yang disebabkan oleh manusia terjadi karena berbagai aktivitas seperti menebang hutan, membuang sampah sembarangan, pembangunan gedung dan pertambangan. Aktivitas ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir, tanah longsor,